Bu, saya persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga untuk yang kali keempatnya kita bisa bertemu lagi dan berkumpul lagi dalam kegiatan ini. Dan juga saya haturkan salam dan juga saya haturkan salam dan salawat kepada junjungan besar kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW who has brought us from the darkness into the lightness. Oke. Baik, sedikit informasi bahwa kegiatan ini merupakan webinar series atas kerjasama dari 3 kantor urusan internasional, yaitu KUI Universitas Muhammadiyah Parepare, KUI UM Kendari, dan KUI Universitas Muhammadiyah Buton. Dan ini sudah series yang keempat. Dan hopefully kita masih bersemangat ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, di kesempatan yang kali ini dengan temanya How to Get a Scholarship to Study Abroad, jadi temanya mengenai tips and tricks bagaimana mendapatkan beasiswa dan melanjutkan kuliah di luar negeri. Dan untuk presenters kita kali ini yaitu ada 2 orang. Saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum buat Ibu Dr. Salasia. Assalamualaikum Bu, nice to meet you. Dan juga halo. Dan juga untuk presenter kedua yaitu Sir Muflihun ya. Sedikit brief overview about those 2 presenters. Yang pertama adalah Ibu Dr. Salasia ASPDM EDT Sol International. Ibu Dr. Salasih merupakan dosen di pendidikan bahasa Inggris FKIP UM Parepare. Dilihat dari academic journeys-nya, S1 di IKIP Ujung Pandang, terus melanjutkan S2 di Monash University Melbourne, Australia dari 2001 sampai 2003, mendapatkan beasiswa, dulu namanya ADS Bu ya, sekarang berubah jadi AS ya. Iya. So, mendapatkan beasiswa Australian Development Scholarship ya. Terus kemudian melanjutkan S3, memperoleh BPPDN Awardee di Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah tamat tahun 2019. Oke, dan juga selain itu Ibu dokter juga mendapatkan awardee yaitu peningkatan kualitas publikasi ilmiah dari Auckland University of Technology, New Zealand, dari tahun 2017 sampai 2018. Itu untuk presenter pertama. Adapun untuk presenter kedua, yaitu Bapak Muflihun SPDM SCT Sol. Beliau merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Kendari, angkatan 2009, program studi pendidikan bahasa Inggris. Tahun 2017 sampai 2018, beliau mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan S2 di Queen's University Belfast, Northern Ireland atau Irlandia Utara. Dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi salah satu dosen di pendidikan bahasa Inggris FKIP UM Kendari. Baik, itu for a brief overview. Baik, untuk selanjutnya, without further much ado, mari saya persilahkan kepada Ibu Dr. Salasiah ya untuk memaparkan sharing tips and tricks dan juga pengalaman Ibu selama mendapatkan beasiswa dan juga menjalani kegiatan universitas sebelumnya. Oke, baik. Saya persilakan. Time is yours, Bu Dokter. Thank you. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Semoga kita semua sehat di akhir-akhir Ramadan ini, walaupun dengan situasi yang berbeda tentunya. Thank you for asking me to share my experience for having the scholarship. Alhamdulillah selama ini dari SMA
sampai S3 selesai tahun kemarin, saya selalu mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah. Dari zaman SMA dulu, saya kuliahnya di Vocational School di SMKK, saya dapatnya beasiswa apa sih namanya yang zaman dulu itu Super Smart. Sekarang sudah tidak ada lagi sih yang Super Smart itu. Dan di S1 ada namanya beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Tuh, dapat juga alhamdulillah sekitar 3-4 semesteran, lumayan sangat membantu untuk kuliah itu. S1 di UNM itu PPA-nya, kemudian S2 masih CPNS, coba daftar beasiswa Australia Awards. Sekarang sih namanya, kalau dulu namanya ADS, Australia Scholarship. Daftarnya tahun itu 2000, daftarnya 2000, keterima, alhamdulillah. Jadi proses beasiswa Australia Awards itu dimulai dari berkas, seleksi berkas, administrasi itu berproses tahun. Dari mulai aplikasi, kemudian pengumuman, kemudian tes IELTS, tes wawancara, lolos di tes IELTS dan tes wawancara awal, kita masih belajar lagi di Bali, di Denpasar, atau di Jakarta, tergantung areanya kita. Nah, belajarnya itu pun tergantung lagi dari nilai IELTS yang didapat pada waktu kita tes awal itu. Jadi kalau kita dapat nilai tes IELTS-nya sudah lumayan, 6,5 atau 7, biasanya sisa 2 minggu belajar persiapan, istilahnya persiapan untuk Australianya. Kalau saya kebetulan karena baru kali itu yang merasakan yang namanya tes IELTS, jadi tes IELTS awal dapat cuma 5,5, jadi mesti dikarantina itu 6 bulan di Bali, di Denpasar. Lumayan lah explore Balinya. Bagusnya beasiswa Australia Awards itu, selama kita mulai persiapan di Bali, apa di Denpasar dan di Jakarta, itu sudah tercover semua biaya. Semua dari biaya hidup, biaya macam-macam lengkap. Kita sudah di-cover dari mulai kita persiapan, kemudian berangkat sampai selesai. Semua di-cover. Bagusnya beasiswa fully funded seperti itu. Anyway, saya ada I'm going to share the, let's see, bisa tidak ya, saya bikin PowerPoint, sih ada slide PowerPoint. Sebentar ya. I think I already make it. This one. Karena kemarin saya dapat WA dari Bu Uni, ada katanya beberapa yang mesti di-share, jadi tak apa-apa lah saya buatkan. Oh, this is not the good one. Ini yang masih sangat polos. Let's see. Bisa tidak ya di sini? Oh, ada di sini ternyata. Save dulu. Biasanya tidak mau kalau tidak ini. Sorry for waiting. Yeah, it's fine, ma'am. Just take your time. Iya, maaf ya. This one. Saya kalau buat slide, Bu, karena orang jadul saya, jadi biasanya bikin slide-nya yang masih simpel sekali. Jadi biasanya minta bantuan ke mahasiswa ini bikin. Tapi kok tidak bisa ya? Muncul yang, atau saya mesti stop dulu this one. Mungkin bisa diklik, coba seperti biasa saja, Bu, diklik 2 kali. Iya sih harusnya. It is here anyway. Sebenarnya dia ada di sini filenya dari Suhrianya. Tapi ini sudah muncul kok tidak bisa ini ya. Oke. Nah, mesti saya mau muncul. Bisa langsung dibuka kali ya? Yeah, just go through aja, Bu. Just go through the presentation. Okay, anyway. Let's see. Mudah-mudahan sudah bisa. Yeah. Yeah, I think it won't give anyway. Oops. Sorry. Kok begini jelek ini, Bu, tampilannya, bentar ya. Oh, this one. Sorry. Jelasin aja, nggak apa-apa. Just go through the explanation. It's fine. Maaf ya, agak menunggu. Iya, ya. Iya. Saya it's already being accessed anyway. Okay, wait.
Oops, wait, maaf ya. Yeah, it's fine. It happens. Cancel aja, karena ternyata sudah ada. Anyway, ternyata untuk mendapatkan beasiswa itu tidak secantik dengan foto-foto biasa yang ada di Instagram atau di sosial media. Jadi kalau Anda melihat beasiswa orang yang mendapatkan beasiswa keluar itu kan fotonya cantik-cantik, wih, dengan tulip, dengan salju. Percayalah, itu ada air mata di balik itu, Bu, untuk mendapatkan beasiswa itu. Mungkin Pak Muplihun itu karena masih terbaru dia, Grace, itu oke, banyak fasilitas sudah ya. Anyway, saya tidak dapat ini, Bu. Aduh, minta maaf sekali. Ini saja ya, biar nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Explain aja, Bu. Just go through with the explanation. Okay, anyway, ini saya buat semalam. Ini latar belakang beasiswa saya. Gitu kan. Jadi saya alhamdulillah, memang tekadnya sih selalu berusaha mendapatkan beasiswa. Jadi selalu mikir, kenapa saya tidak berusaha dapat beasiswa kalau memang bisa digunakan. Itu banyak sekali beasiswa luar. Jadi memang we need a sort of trigger, gitu. Ada semacam pemicu dari dirinya untuk get the scholarship. Saya pemicu memang saya selalu bilang, saya sepanjang saya masih bisa mendapatkan yang gratis, kenapa saya mesti berbayar? Jadi dulu pengalaman waktu sekolah di S3-nya, waktu itu belum dapat beasiswa di awal BPPDN. Tetap melalui aplikasi, pas ada pengumuman, saya sempat dikerjai, dibilang, Bu, tidak berhasil dapat beasiswa ini. Jadi saya langsung bilang ini, ya sudah, kalau tidak berhasil beasiswa, ya saya stop. Buat masa saya mau korbankan uang saya untuk sekolah ini, mending saya cari lagi beasiswa yang lain. Ternyata saya dikerjai saja. Anyway, ini beasiswanya, and then waktu S3 kemarin kita ada satu program yang dikelola oleh Dikti, itu namanya Beasiswa Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional, PKPI Sandwich Like, Auckland University of Technology. Saya milih ke New Zealand. Jadi sebenarnya lolosnya ke Amerika juga. Ya, saya dapat LOL dari ke North NIU, Illinois University, tetapi supervisor yang dipilihkan oleh saya, karena sistemnya di NIU kita dipilihkan supervisor yang saya dapat waktu itu ternyata dia publikasinya masih sedikit. Saya bisa bilang cuma 1 barangkali, padahal saya mau belajar untuk menulis artikel. Jadi saya mencari alternatif lain. Waktu itu bisanya berhasil karena waktunya sudah mepet untuk daftar PKPI, dapatnya di Auckland University of Technology. Kebetulan supervisornya, Bu Sherin Graham Davis, itu sangat kooperatif dan bisa memberikan saya LOE dalam waktu 3 hari. Via komunikasi email yang sangat insentif pagi, siang, sore. Alhamdulillah dapat. So when I did the interview with the interviewer, itu saya perlihatkan 2 LOE-nya saya, satu dari NIU di Amerika, satunya dari AUT di New Zealand. And then ditanya, kamu mau pilih mana? Jadi saya bilang ini karena saya mau belajar menulis artikel yang banyak, saya memilih di Auckland University of Technology karena profil dari supervisor yang saya cari itu memang dia sudah menjadi editor dan mempunyai pengalaman menulis yang banyak. Nanti saya akan bagi juga Ibu share Bapak Ibu tentang supervisor, tips to choose the supervisor. Anyway, saya masuk ke yang pertama, apa yang mesti disiapkan sih kalau kita berburu beasiswa? Karena saya tadi kita ini di sini sessionnya bagaimana mendapatkan beasiswa keluar. Saya mulai dengan yang pertama, tegaskan niat. Jadi bukan niatnya saja, tapi you supposed to have a strong niat gitu, di hatinya. Tegaskan niat, saya tidak akan kuliah kalau beasiswa. Itu yang selalu saya tegaskan di dirinya saya sih. Jadi jangan sepanjang saya masih bisa mendapatkan beasiswa, saya akan terus berusaha sepanjang saya bisa. Jadi saya memang setiap mendaftar untuk sekolah itu selalu berusaha supaya bisa kuliah gratis.
Jadi mulailah dengan searching beasiswa yang banyak. Nah ini juga tips buat para pencari beasiswa itu a little bit how to say, dia butuh perjuangan gitu. A little bit need the hard work sebenarnya untuk mencari beasiswa apa sih yang kita mau buru. Jadi kalau saya sih dulu pengalaman waktu dapat AAS itu dulu kan masih polos, belum banyak informasi seperti sekarang yang sangat booming. Belum ada seperti itu, internet saja kita masih ke warnet zaman itu karena tahun 2000 ya. Internet saja belum ada, HP saja saya baru punya nanti di Melbourne. Jadi saya ngikut ke senior saya ada yang berhasil untuk dapat beasiswa Australia Awards dan kami belajarlah dari beliau yang sudah mendapatkan beasiswa itu sampai kita minta kontak nomornya, kemudian kami minta contoh-contoh aplikasinya. Jadi cara kami dulu dapat beasiswa seperti itu. Jadi cuma mencari ke kolega, ke teman yang sudah dapat beasiswa. Beda sekali dengan sekarang sebenarnya. Sekarang kita sangat dimanja dengan informasi yang banyak. Jadi mau cari jenis beasiswa apapun itu just beli kotak and then you search, googling it. Anda mau ke negara apa saja. Itu rata-rata hampir semua negara, sebenarnya negara maju itu menawarkan beasiswa untuk Indonesia. Saya seandainya bisa balik seumur dengan Pak Muflihun, itu saya mau ke Inggris. Tapi kan sudah lah ya. Dapat beasiswa Australia Awards saja itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya waktu itu. So, anyway, kembali ke tegaskan niat Anda. Kalau Anda memang berniat untuk dapat beasiswa, itu tegas sama diri. Saya mau, bukan mau saja, kemudian lihat foto-foto orang yang cantiknya dengan latar belakang bunga sakura, latar belakang salju, latar belakang Victoria Building. That's really nice to see. Tapi memang butuh perjuangan Bapak Ibu untuk sampai di sana. And then tips yang kedua, maksimalkan usaha Anda dengan mulai mencari referensi beasiswa apa yang akan ditargetkan. Jadi karena sekarang terlalu banyak sekali beasiswa, itu Anda harus search one by one sebenarnya. Jadi tidak, kalau kita cuma mengandalkan informasi dari satu arah, contoh dari teman saja yang sudah dapat Fulbright atau dapat Erasmus, itu tidak akan komplit. Kalau saya, karena memang saya keras sama diri saya kalau mencari beasiswa itu I'm going to look for one by one. Let's see, Fulbright. Saya pernah daftar beasiswa Fulbright untuk S3. Tapi saya gagal di administrasi. Jadi coba dan gagal. Kenapa bisa gagal? Saya pelajari. Setiap saya gagal beasiswa, saya akan mempelajari lagi. Itu apa yang mendasari saya sampai tidak berhasil. Itu saya status awal waktu dapat beasiswa ADS itu saya guru SMP, CPNS guru SMP waktu itu. Dan Fulbright waktu saya mau daftar untuk S3 itu status saya masih guru SMK, pindah lagi ke SMK, dan itu a little bit tidak terlalu difasilitasi untuk guru ternyata untuk beasiswa Fulbright. Saya cari-cari itu a little bit hard. Jadi Fulbright anyway itu beasiswa untuk ke Amerika Serikat, dan ini banyak session di dalam, ada banyak jenis beasiswa Anda bisa pilih. Jadi kalau mau tahu, you want to find more, itu just open the website. Kalau Anda tidak tahu website ini, just googling it, tulis Fulbright, itu akan banyak sekali muncul, ada webnya di situ. You click on that, kemudian search satu-satu, baca satu-satu. Sudah baca satu-satu, baca lagi persyaratannya. Ini taking time, percayalah, taking time. Anda akan lelah, mungkin Anda pusing-pusing sedikit, leher Anda mungkin lelah. Tapi jika memang Anda tegaskan niat Anda, you want to get the scholarship, itu pasti bisa. Trust me. Jadi Fulbright ini beasiswa Amerika Serikat, Erasmus itu untuk ke Eropa. Saya coba, tapi ternyata saya tidak memenuhi persyaratan. DAAD ini untuk ke Jerman. Chevening Awards itu untuk ke Inggris. Saya pernah coba untuk ke Inggris, tapi bukan lewat Chevening Awards. Oh, pernah satu kali gagal di administrasi juga.
Kemudian saya coba langsung ke universitinya. Itu hari saya daftar di Bath University. Saya search untuk S3, tapi again status saya masih guru waktu itu, dan ternyata really kompetitif. Saya tidak berhasil. Saya sudah masuk ke 5 besar, dan ternyata cuma 1 yang mau keterima. Jadi gagal lah saya ke Inggris. Australia Awards ini yang saya ikuti. Itu ada teman saya, ada beberapa banyak mahasiswa di situ yang memang dapat New Zealand Aids, dan fasilitasnya 11-12 dengan Australia Awards. Jadi fully funded, ditanggung ke biaya keluarga, biaya konferensi, biaya buku, all covers. Eval saya belum pernah cek baik-baik ini, tapi ini beasiswa untuk Perancis. Ini Gates dari Gates Company. Cambridge saya belum pernah cek. Ya, NVF I've ever tried. Saya pernah coba dan gagal lagi. This one, membuka Gaksi, Kakusaya Gaksi. Saya pernah coba ini Bapak Ibu setelah pulang dari Australia. Saya lolos sampai ke tahap wawancara, sisa dari Indonesia Timur. Dan saya gagal karena saya hamil waktu itu. Tapi tidak apa-apa, ternyata anak lebih berharga daripada beasiswa. Dan ini tesnya a little bit sama dengan Australia Awards tesnya. Jadi tes IELTS, tapi dia full banyak pada grammar. Nah, saya itu hari ikut membuka Gaksi untuk guru. Jadi buat Bapak Ibu, kalau memang ya berprofesi sebagai guru, bisa cek beasiswanya ini, tapi ini beasiswa non gelar. Nah, untuk 2 tahun itu ada untuk guru. Saya waktu ke Jakarta itu kata orang sebenarnya sisa 80%, sudah 80% lulusnya. Semua yang tepat wawancara ke Jakarta itu harus lulus. Cuma ternyata kasus saya kasus khusus karena saya hamil, dan tahun berikutnya saya coba daftar lagi, sudah ada persyaratan bahwa yang hamil tidak boleh ikut. Waktu saya ikut apply itu belum ada seperti itu. Jadi sepertinya saya menjadi kasus awal peraturan bahwa orang hamil tidak boleh ikut. Anyway, ada Endeavour Scholarship, ini dari Australia. I ever try, saya juga pernah coba ini, tapi tidak sampai masukkan aplikasi. Dia lebih bergensi daripada Australia Awards. Dan ini LPDP, nanti saya tidak akan berbicara banyak, saya tidak punya pengalaman, nanti Pak Muplihun. Dan ada banyak yang lain sebenarnya. Jadi sisa Bapak Ibu search, kalau mau search, you just open di internet, Google beasiswa untuk Indonesia, barangkali. Atau scholarship, gitu saja, scholarship for Indonesia, carilah term yang kira-kira Anda butuhkan. Berikutnya, apalagi sih yang mesti disiapkan kalau kita mau dapat beasiswa? Lihat peluang beasiswa, baik beasiswa dalam negeri yang Anda mau daftar atau maupun beasiswa luar negeri. Apakah beasiswanya fully funded atau partial? Kompetitifkah? Peluang diterimanya besarkah? Dan pertimbangkan hal-hal yang lain. Saya mau cek di sini fully funded and partial. Ada beberapa beasiswa yang partial. Dia cuma menawarkan, contoh dia cuma mengcover biaya kuliah, tapi tidak di-cover. Ada yang cuma mengcover sekian persen. Saya pernah ditawari sih seperti ini waktu pas selesai S2 dari Monash University, kirim email, mau tidak kamu daftar lagi untuk S3, tapi kami bisa membantu untuk dana book saja and administration di luar dari. Ada juga beberapa teman saya yang mendapatkan beasiswa lebih dari 1. Jadi ada teman saya yang dosen Pontianak, itu dia tidak dapat Australia Awards, tapi dia dapat dari kampus, dari Monash University, dan ada dari perusahaan yang lain. Jadi dia dapat 2-3 scholarship, dan itu ternyata bisa menutupi biaya hidupnya selama di sana. Saya sarankan Anda, kalau Anda mau dapat beasiswa, itu cari beasiswa yang fully funded, yang mengcover all, mulai dari penerbangan Anda ke Indonesia, visa pun kalau bisa di-cover, itu sampai Anda balik. Karena biaya hidup di luar itu berat, termasuk di Australia. Di Australia agak mending lah dibandingkan di Inggris. Nanti Pak Muplihun lah yang bercerita bagaimana beratnya biaya hidup di kampungnya orang.
Australia Awards itu beasiswanya sangat memanjakan kami. Kalau saya waktu itu berangkat single, belum nikah, itu sangat memanjakan. Zaman saya tahun 2000, zaman saya itu beasiswanya untuk biaya hidup saja saya sudah dapat 7 juta zaman itu. Sekarang sudah dapat 25 sampai 40 kalau tidak salah. Untuk biaya hidup saja di luar dari biaya kuliah. And then kita juga bisa kerja. Jadi saya kalau di list daftar kerja sampingan saya lumayan lah, bisa 2 halaman, 3 halaman. Dari metik-metik buah, hitung-hitung mobil, kerja di supermarket, just for fun. Gitu. Oke, and then cek juga kompetitifnya beasiswa itu. Seberapa besar peluang Anda untuk bisa masuk di sana. Kalau seperti beasiswa saya, Australia Awards itu banyak ditawarkan untuk perempuan di Indonesia Timur. Jadi saya dulu mengambil peluang itu. Waktu saya ditanya wawancara di Australia Awards-nya sama interviewnya, kenapa Anda memilih beasiswa ini? Itu pertanyaan kunci, kenapa Anda memilih kampus, kenapa Anda memilih beasiswa ini, apa yang Anda mau lakukan kalau Anda dapat beasiswa ini, apa yang akan Anda sumbangkan untuk negara Anda, itu semua key questions yang harus Anda jawab hati-hati pada saat Anda interview. Begitupun di aplikasi formnya. Nanti saya bahas di slide selanjutnya. Saya waktu itu alasannya, waktu ditanya, kenapa, apa yang kamu mau berikan? Kenapa kamu milih beasiswa ini? What you are going to give to your country? Jadi saya alasannya begini, saya tinggal di kota kecil, kota Parepare, kemudian saya ngajar di sekolah baru, SMP, paling baru di Parepare, dan itu siswanya dari daerah-daerah terpencil, area terpencil di sekolah, sekolah. Dan saya berharap dengan mendapatkan beasiswa ini, ilmu yang saya dapatkan di Australia akan bisa membantu anak-anak SMP dari daerah terpencil untuk belajar lebih bagus. Dan ternyata jawaban itu menjadi salah satu jawaban kunci saya untuk dapat beasiswa. Oke, we move. Apalagi sih yang mesti disiapkan untuk dapat beasiswa? Pantaskan diri Anda bila Anda layak mendapatkan beasiswa yang dituju. Jadi pantaskan. Apa sih yang dimaksud pantaskan? Make sure gitu. Kalau Anda mau apply, itu bukan cuma sekedar di mulut. Saya mau apply deh. Gitu. Apa kualifikasinya Anda? What's your qualification hingga Anda bisa dapatkan beasiswa itu? Ya kalau Anda mau dapat beasiswa luar, maka penuhi persyaratannya. Perkuat nilai TOEFL dan IELTS, perkuat potensi diri Anda, perbanyak referensi tentang beasiswa yang dituju. Nah, kalau mahasiswa saya, kalau saya suggest mereka untuk dapat scholarship, rata-rata bermasalahnya di sini, TOEFL and IELTS. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi untuk belajar TOEFL. Dan itu banyak yang gratis sebenarnya. Saya pernah lihat di YouTube tips untuk dapat nilai tinggi dan that's really useful. Nah, saya coba. Beda waktu zaman saya, itu memang kita berjuang. Karena belum ada kan yang sejenis ini, belum ada YouTube yang khusus bahas nilai TOEFL, belum ada di internet atau aplikasi-aplikasi yang khusus membantu kita memperkuat TOEFL atau IELTS. Jadi memang berjuang. Saya makanya waktu tes awal itu malah blank. Bagaimana dikatakan tes IELTS? So, saya jawab saja. Listeningnya jawab, sesuai dengan pemahaman saja, makanya dapatnya cuma 5,5 karena belum ada gambaran sama sekali bagaimana tes IELTS itu. Nah, yang menjadi masalah juga biasanya itu dari biaya. Nah, biasa istilahnya mahasiswa, kenapa Ki tidak daftar beasiswa? Tidak bisa Bu nilai TOEFL. Kenapa? Karena ternyata biaya untuk TOEFL dan IELTS itu mahal. IELTS itu mahal. Mungkin 3-4 jutaan sekarang. TOEFL untuk predation itu sekitar 700-an ke atas. ITP. Predation agak murah. Mungkin 100-200-an. Nah, itu yang membuat mereka. Jadi saya biasa sarankan kalau memang Anda mau belajar baik-baik, ya jangan ikut tes dulu. Belajar saja dulu. Banyak buku-buku kan sekarang. Kemudian ada latihan online. If you are sure enough, sudah kuat Anda belajar, sudah latihan online, and you already got the scores that you hope, itu baru daftar untuk tes. Jadi jangan sia-siakan juga uang Anda. Tapi saya pernah baca testimoni, ada awardee
di Eropa, kalau tidak salah, itu sampai ikut tes IELTS 10 kali. Banyak sekali ya uangnya. Tes IELTS 10 kali baru bisa mendapatkan nilai 6,5. Dan alhamdulillah berhasil. Ya, you can imagine betapa gigihnya dia berjuang untuk dapat beasiswa. Oke, and then perbanyak referensi beasiswa. Jadi bagaimana caranya? Saya akan selalu sarankan Anda untuk googling itu. Karena untuk mencari orang yang bisa diajak komunikasikan agak susah. Kita tidak tahu siapa yang sudah dapat beasiswa ini dan itu, kecuali kalau Anda punya rekan, teman, sejawat yang sudah dapat beasiswa itu. So, googling it. Ada banyak sekali orang yang akan bercerita di internet tentang beasiswa apa yang dituju. And then siapkan aplikasi Anda. Apa sih aplikasi Anda ini? Certified Files. Jadi ijazah, ada beberapa files yang mesti disertifikasi, diinggriskan. Jadi kalau punya Anda bahasa Indonesia, ya you translate it into English. Kalau saya zaman dulu ada istilahnya certified perusahaan, certified company, saya menerjemahkan sendiri, kemudian bawa ke dekan, bawa ke kampus, dan di ACC waktu itu, zaman saya, tapi sekarang sudah tidak bisa. Tapi ada kok tempat, saya yakin ada beberapa tempat referensi untuk you certify yours. Jadi ijazah, nilai, akte lahir, itu menjadi salah satu prasyarat beasiswa, kalau beasiswa saya, Australia Awards. Jadi ini disiapkan memang nih, dan jangan cuma satu, itu, certified lebih dari satu. Karena in case Anda mau daftar beasiswa yang banyak, Anda mau daftar DAAD, Evening Awards, Australia Awards, Fulbright, jadi otomatis butuh banyak. Kemudian isi form aplikasi, jika Anda sudah download aplikasinya, isi form aplikasi dengan benar dan meyakinkan, bukan exaggerated, Anda tidak mengada-ada atau berlebihan. Ada beberapa pertanyaan inti kalau Anda mengisi form beasiswa. Jadi salah satunya yang tadi saya bilang pada saat wawancara itu pasti begitu lagi pertanyaannya di aplikasi. Kenapa Anda pilih beasiswa ini? Apa yang membuat, apa motivasi Anda? Jika Anda mendapatkan beasiswa ini, apa yang Anda lakukan? Apa sumbangsi Anda untuk negara Anda? Itu salah satu jawaban, itu pertanyaan kunci Anda untuk mengisi beasiswa. Jadi pilih dengan benar, meyakinkan, rasional, jangan berlebihan. Contoh, Anda mengatakan, apa yang Anda akan lakukan dengan ilmu Anda bila Anda pulang nanti. Kemudian Anda akan mengatakan, oh saya akan mendirikan sekolah yang besar dengan fasilitas yang begini-begini, bla bla bla. Itu terlalu exaggerated. Itu tidak cocok. Pilih yang rasional, tapi make sure bagi si tim seleksi beasiswa. Jadi perkuat alasan rasional Anda dalam memilih beasiswa, baik saat mengisi formulir beasiswa maupun saat tahap wawancara. Kalau seperti ini saya sarankan kalau Anda blank, bagaimana caranya mengisi, itu going to be nicer kalau ada contoh aplikasi Anda sudah, yang bisa Anda jadikan acuan. Bisa pinjam, bisa googling. Saya pernah googling, ternyata sudah ada yang kasih contoh-contoh bagaimana mengisi form beasiswa, atau bagaimana menjawab interview questions. Tuh, silakan di-search saja. Bila perlu, bila perlu ada contoh aplikasi yang bisa kalian jadikan acuan dalam mengisi form. Dan kalau ada seperti ini, itu sangat membantu. Beberapa bulan lalu saya membantu adik-adik untuk mengisi beasiswa ke Turki. Dan itu little bit ribet, karena ada beberapa pertanyaan yang memang membutuhkan syarat-syarat untuk dijawab, contoh mesti cuma 500 kata, tapi pada dia ternyata sudah punya form aplikasi dari seniornya dan itu really helpful. Oke, apalagi yang mesti disiapkan? Daftar beasiswa lebih dari satu. Jadi jangan cuma satu. Dan biasanya siapkan berkas dari awal. Jadi di bulan-bulan awal siapkan, rata-rata beasiswa kan dimulai di bulan 2, ada yang di bulan 4. Siapkan semua dari certified files Anda, nilai TOEFL-nya harus lebih dari satu. Nah ini yang ribet. Nilai TOEFL atau IELTS kan cuma dikeluarkan satu. Itu Anda bisa minta kopian. So, just ask sama tempat Anda yang tes TOEFL. Anda I'm tanya. sorry, ma'am. I'm sorry to interrupt you, ma'am. 2 more minutes.
Oh yeah, sorry. Yeah, thank you. Sorry. Yeah, I'm sorry to interrupt you. Yeah, Two that's more. okay. Okay, hold on. Where is it? Nah ini tadi ya. Jadi silakan mencari beasiswa di googling, kemudian belajar atau dari alumni yang berpengalaman tentang trik mendapatkan beasiswa. Kalau yang mau S3 mencari supervisor itu juga tricky. Anda silakan buka website kampus saja. Sama kalau Anda mau mencari bagusnya beasiswa, saya pilih negara apa ya? Ya kampus di negara itu yang mana yang bagus? You search one by one. Itu harus di search. Dan itu memang butuh waktu khusus untuk itu. Jadi Anda buka website kampus yang dituju, pilih fakultas atau jurusan, kemudian pilih research, kemudian baca profil supervisor yang ada. Baca profil, kalau perlu baca artikelnya, kemudian email supervisor yang Anda pilih, kenalkan diri Anda. Jangan langsung minta, saya mau Anda jadi supervisor saya. Tidak, Anda kenalkan diri Anda, lampirkan CV Anda, kemudian proposal penelitian Anda yang selembar, 2 lembar, sampai 4 lembar itu cukup. Kemudian tunggu reply-nya. Saya sering begini dan alhamdulillah rata-rata dapat sih supervisornya. Jangan meminta LOE ya sama supervisor. Letter of acceptance itu bukan supervisor yang menyiapkan, tapi kampus. Namun supervisor bisa membantu Anda mendapatkan LOE itu melalui email persetujuan menerima Anda. Jadi mereka bisa bantu. Seperti waktu saya di Auckland kemarin, Ibu Sherin itu yang memberikan saya LOE. Jadi dia mengatur, dia membantu saya, tapi sisi emailnya semua ke saya bahwa ini saya sudah mensisi bagian kampus untuk dibuatkan LOE. Oke, ini LOE sama tadi, Anda buka website kampus, pilih admission atau how to apply, akan baca requirement persyaratan yang dibutuhkan, penuhi persyaratannya. Kalau Anda mesti dibuatkan sendiri, membuat sendiri LOE. Menyiapkan sendiri LOE. Kalau Australia Awards itu tidak, kami disiapkan. Jadi ada jenis beasiswa yang memfasilitasi seperti AAS atau NZ8. Kalau LPDP saya tidak terlalu tahu. Nanti Pak Muflihun yang menjelaskan soal itu. And then visa. Ada penyedia beasiswa yang menyiapkan visa. Jadi kita sisa menyiapkan paspor, apakah Anda paspor dinas atau non-dinas. Seperti beasiswa Australia Awards kemarin, saya kebetulan karena PNS, ASN, jadi saya cuma mengirim paspor ASN, saya paspor biru, kemudian selanjutnya tim beasiswa yang mengatur semua. Pas berangkat ke Bali, di Bali baru saya ketemu dengan paspor saya lagi. Itu sudah dengan visa di dalam. And then untuk PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, tiap negara ada komunitas PPI. Jadi kalau Anda yang mau berangkat sendiri, contohnya Anda berangkat sendiri, susah cari akomodasi kan. Googling saja komunitas PPI negara yang Anda tuju, silakan perkenalkan diri Anda, PPI bisa membantu Anda beradaptasi dan membantu akomodasi sementara. Itu yang saya alami. Jadi saya banyak berjuang di situ. Anyway, selamat berjuang Laskar Beasiswa. Bila yang lain bisa, Anda juga bisa. Semangat ke semua. Thank you. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya, Mem ya, tentang perjuangan memperoleh beasiswa luar negeri ini. Dan 2 hal yang bisa saya tangkap mungkin dari penjelasannya Mem, bahwa ya 2 hal. Yang pertama adalah trial and error. Kita coba, kita gagal, kita coba lagi, kita gagal, kita coba lagi gitu ya. Dan juga jangan pernah menyerah. Dan hal yang kedua yang saya garis bawahi bahwa pantaskan, kita harus memantaskan diri kita. So we have to dig out our istilahnya, our capacity ya. Kita harus mencari tahu sebenarnya kita ini apa, yang bisanya apa begitu. Ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Dr. Salasia. Now we move to the next presenters, Sir Muflihun. Please, Sir Muflihun. Okay. You have 15 to 20 minutes to to deliver your presentation. Time is yours. Thank you. Oke, silakan, Sir Muflihun. Oke, bisa didengar semua, teman-teman? Ya, boleh. Yes, ya, bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu untuk berbicara. Salam hormat kepada Ibu Dr. Salasia. Luar biasa sekali pengalaman dan sharingnya tadi. Pengalaman tes beasiswa dan lain-lain sangat berharga, sangat kita butuhkan pastinya. Nah, saya Muflihun, saya dosen Universitas Muhammadiyah Kendari seperti yang sudah diperkenalkan. Langsung saja ke proses beasiswa saja ya, supaya nanti kita banyak ditanya jawab.
Saya dulu dapat beasiswa LPDP tahun 2015. Tahun 2015 dapat beasiswa LPDP dalam negeri. Jadi awalnya dulu tes itu saya tidak tahu apakah LPDP ini ada jalur luar negerinya. Saya tidak terlalu perhatikan saat itu. Jadi saya hanya baca panduan kemudian tes tanpa mempelajari lagi apakah LPDP ini ada luar negerinya. Akhirnya saya lulus LPDP Maret 2015 itu, dan karena jalur afirmasi, jadi kita harus ikut pelatihan bahasa. Makanya saya di UGM selama kurang lebih 3 bulan di UGM ikut pelatihan bahasa. Karena dalam negeri, makanya kita pelatihan bahasanya TOEFL. Nah, tapi selama di UGM itu ada teman-teman yang selalu membujuk, kenapa Muflihun tidak di luar negeri saja? Muflihun sudah punya bahasa Inggris, Muflihun sudah bukan juga bisa begitu, tapi selalu didorong bahwa kamu bisa gitu. Akhirnya bagaimana caranya? Dulu itu masih bisa pindah. Tahun 2015 mungkin sampai 16 itu masih bisa pindah universitas, tapi setelahnya sudah tidak, ya, yang terbaru ini. Akhirnya saya pindah, bagaimana caranya? Makanya saya diberitahu bahwa Anda harus belajar IELTS, tes IELTS. Saya juga baru dengar sekitar tahun 2015 itu, IELTS itu seperti apa. Akhirnya saya disarankan ke Pare. Saya ke Pare lah belajar IELTS, biaya sendiri, selama kurang lebih, sebenarnya intensifnya 1 bulan, tapi ada 1 bulan namanya study group. Ya, di Pare saya di tes English course, tes English school. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar tes English schools itu di Pare. Nah, belajar IELTS di sana 1 bulan. Kemudian tes IELTS pertama di Surabaya, gitu ya. Jadi singkatnya saya tes IELTS itu sampai 3 kali. Karena berusaha memenuhi persyaratan dari universitas-universitas. Gitu. Jadi selama di Pare, saya mencari universitas, kampus-kampus apa saja yang mungkin bisa saya tuju, gitu ya, saya penuhi persyaratannya, dan rata-rata kampus-kampus itu di Australia juga sempat ke Monash University, saya cari-cari, itu IELTS-nya 6,5 gitu ya, dengan rata-rata 6,0 di setiap bands itu. Kemudian di UK juga saya coba di Newcastle University, sama juga persyaratannya 6,5 overall-nya, dan band yang kecil-kecil skill-skill yang lainnya itu harus 6,0. Jadi, nah saya akhirnya mendapatkan 3 LOA dari 3 kampus yang berbeda, tapi 2 LOA-nya itu LOA kondisional karena IELTS saya kurang. Dan LOA saya yang terakhir itu di Queen's University Belfast di Irlandia Utara, yang menjadi tempat studi saya terakhir. Gitu ya. Nah, singkatnya tahun 2016 saya sudah dapat LOA yang unconditional dari Queen's University Belfast, dan saya mengajukan pindah ke LPDP. Gitu ya, kan prosedurnya seperti itu. Untuk pindah itu kita harus dapat LOA unconditional dari kampus, dan IELTS kita sudah, ya setidaknya sudah memenuhi. Gitu. Saya mengajukan pindah ke LPDP sekitar bulan, saya tidak ingat pasti ya, 2016 itu sekitar bulan Mei mungkin. Sekitar bulan Mei saya mengajukan pindah ke LPDP, pindah studi ke luar negeri. Tapi baru direspon, dibalas itu sekitar Juli, ya. Dan responnya itu ditolak. Bayangkan itu bagaimana sakitnya. Sudah tes IELTS 3 kali, ya. Tes IELTS-nya pun itu tidak mudah. Saya ke Makassar itu sampai ketinggalan pesawat, tesku diundur, dan lain-lain. Pokoknya sangat banyak pengorbanan. Panjang sekali, yang seperti yang dibilang Ibu Salasia tadi ya, bahwa foto-foto Instagram itu tidak seindah yang Anda lihat gitu. Ada tangisan itu di belakangnya. Nah, akhirnya saya ditolak LPDP saat itu. Saya tidak tahu pasti. Ya begini, alasannya adalah karena saya waktu diwawancara itu tidak ada rekomendasi dari interviewer bahwa Anda layak ke luar negeri. Gitu. Nah, itu dulu alasan-alasannya. Tapi saya cari tahu lagi, ada tidak orang yang memiliki pengalaman yang sama, begitu, yang ditolak. Ternyata ada, dan mereka juga kayak dalam tanda kutip mengajukan banding lah, gitu. Mencoba melobi kembali ke pihak LPDP. Akhirnya bulan Agustus, 1 bulan setelahnya misalnya ya, bulan Agustus 2016 itu saya dinyatakan diterima pindah maksudnya, gitu.
Tapi masalahnya lagi perkuliahanku di Queen's University Belfast 2016 itu mulai September. Jadi Agustus September itu kan kurang lebih 1 bulan. Mungkin itu hari sekitar 45 hari totalnya. 45 hari total hari kalender. Tapi kan kita tidak tahu hari kerja. Sementara saya belum urus visa, belum paspor. Nah, mau ke UK itu kan harus ada istilahnya keterangan berbadan sehat ya. Kalau kita di Indonesia itu tesnya di Jakarta, salah satunya ya, rumah sakitnya di sana di Rumah Sakit Premier Jakarta Timur. Itu tes TBC harus bebas dari itu. Nah, saya belum mengurus itu. Makanya selama 1 bulan itu saya maksimalkan yang bisa saya dapat itu hanya paspor. Gitu. Untuk beberapa hari sisanya saya katakan ke kampus Queen's University Belfast bahwa saya belum bisa datang tahun ini karena dokumen imigrasi saya katakan seperti itu belum terpenuhi. Nah, untungnya di luar negeri itu kampusnya ada istilah defer. Jadi kita bisa pindah tahun studi. Gitu. Jadi walaupun misalnya di LOA kita terdaftar sebagai mahasiswa nanti di tahun 2016, Anda bisa mengajukan pindah tahun akademik ke tahun 2017. Gitu. Jadi tinggal di email saja pihak kampusnya disampaikan alasannya, nanti insya Allah mereka akan terima. Jadi setelah saya ajukan pindah tahun studi, tahun akademik, alhamdulillah diterima, tapi katanya nanti bulan April 2017 baru bisa ada. Ya, tapi karena sudah positif seperti itu, akhirnya saya menunggu dengan tenang. Gitu. Nanti bulan April akhirnya dapat LOA dan mengurus apa namanya, mengurus visa, gitu ya, visa ke Jakarta dan akhirnya berangkat September 2017 ke Irlandia Utara, ke Belfast. Di sana studinya hanya 1 tahun. Saya studi di Queen's University Belfast, jurusan tadi ya, MSc TESOL itu. Nah, untuk tempat tinggal di sana, jadi seperti yang sudah disampaikan Ibu Dokter tadi, itu kita juga ada PPI di sana. Jadi ada PPI di Belfast, kita tinggal kontak PPI yang carikan akomodasi di sana. Teman-teman PPI itu sudah menyiapkan tempat, kita hanya datang saja, berkumpul di sana. Nah, karena saya mau cerita sedikit pengalaman tinggal di sana ya. Di sana itu kita karena negara apa namanya, di sana negara mayoritas Kristen begitu ya, Nasrani begitu. Jadi kita Muslim itu minoritas sekali. Tapi tidak perlu khawatir, kita di sana ada juga namanya Belfast Islamic Center. Jadi kita juga tetap bisa beribadah seperti biasanya di Indonesia, walaupun kita minoritas. Ya. Kemudian soal makanan, jadi kalau kita mau keluar-keluar itu was-was juga, karena hampir semua restoran itu kan kita tidak tahu kadar halal atau apanya gitu ya. Jadi kita sering bawa makanan sendiri kalau mau keluar. Atau masak di rumah dulu, makan kenyang-kenyang baru keluar gitu. Karena kan kita apa namanya, takut-takut juga. Tapi di sana pun juga ada beberapa restoran halal di sekitar kampus ya. Jadi kita bisa makan di sana. Nah, Belfast itu juga bagusnya itu merupakan kota termurah di UK gitu ya. Dengan akomodasi termurah, biaya hidup termurah. Jadi kalau kita di Belfast itu akomodasinya 1 bulan untuk perumahan ya. Itu hanya 240-an pound, kalau di London itu mahal katanya sampai 500-600. Jadi kita tuh di sana cukup murah. Nah, di sana 1 tahun, akhirnya saya kembali ke Indonesia Januari 2019. Januari 2019 dan langsung masuk lagi di Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, mengenai tips dan trik bagaimana bisa dapat beasiswa atau bagaimana caranya supaya bisa ke luar negeri mungkin itu ya. Sebagian besar sudah dijelaskan Ibu Salasia tadi bahwa kita harus memiliki istilahnya niat yang kuat gitu ya. Tidak bisa hanya kita berangan-angan, tidak bisa itu. Tidak bisa sekali. Kita hanya berangan-angan ingin pergi kuliah di sini, studi di sini, berfoto di bawah Menara Eiffel mungkin dan lain-lain ya. Tidak bisa kalau hanya berangan-angan. Kita harus melakukan action. Jadi kita harus punya niat yang kuat, punya effort yang kuat. Gitu. Kemudian selain itu kita harus juga punya fokus ke depannya. Gitu. Apa yang akan Anda capai? Apa yang akan saya capai setelah saya dapat beasiswa itu?
Itu makanya itu yang akan membuat kita tetap bertahan. Ketika kita jatuh, ingat lagi bahwa fokus saya adalah yang ini. Bayangkan bahwa ketika Anda sudah mendapat beasiswa, menjadi dosen di kampus, menjadi supervisor yang hebat, menjadi profesor mungkin guru besar dan lain-lain. Bayangkan kehidupan itu. Gitu. Karena itu yang akan membuat Anda tetap bergairah bahwa inilah mimpi saya, inilah fokus saya. Gitu. Akhirnya dengan hal-hal seperti itu Anda insya Allah akan tetap bisa survive dan bertahan di persaingan beasiswa. Nah, satu hal yang membuat saya juga sempat menangis waktu mengumpulkan disertasi saya di Queen's University Belfast. Ini pengalaman yang kadang saya sudah sharing ke mahasiswa saya. Saya sempat menangis sesaat setelah binding atau jilid disertasi yang saya sudah pegang. Gitu. Nah, kenapa saya menangis? Karena yang saya lihat di disertasi saya adalah dua pengalaman yang sangat berbeda. Di halaman depan, di bagian sini, itu saya melihat seberapa jauh saya telah berjuang. Saya dari kampung, saya tidak tahu Inggris, saya tidak tahu UK, berjuang beasiswa, tes IELTS 3 kali, ketinggalan pesawat 3 kali, dan lain-lain. Itu yang membuat saya sangat sedih. Orang tua saya di kampung, semuanya di sini saya sedih, saya menangis. Tapi di bagian depan sini, di bagian depan disertasi saya, itu saya melihat hal yang akan saya lakukan di Indonesia. Saya kembali ke Indonesia, berkumpul dengan teman-teman, keluarga, mengajar di kampus, bertemu mahasiswa, dan lain-lain. Jadi, kedua momen ini membuat saya menangis saat itu. Nah, ini yang saya sebut sebagai fokus, bahwa kita harus mampu mencitrakan atau menggambarkan fokus yang akan kita capai di depan itu, supaya kita tetap bisa up atau termotivasi. Gitu ya. Nah, selain itu, Anda mempunyai niat yang kuat, kemudian fokusnya jelas apa yang mau dilakukan ya. Nah, baca juga persyaratan-persyaratan beasiswa ya. Kita tidak punya banyak waktu untuk merinci detailnya beasiswa LPDP di sini. Teman-teman bisa buka di Google ya. Tinggal buka itu beasiswa LPDP. Nanti di situ muncul semua panduan. Panduan pendaftaran, panduan punya jenis-jenis beasiswanya, universitas tujuan, dalam negeri, luar negeri, gitu. Semua ada di situ, silakan dipelajari baik-baik. Tapi yang sering menjadi kendala bagi teman-teman adalah TOEFL dengan IELTS, ya, seperti yang sudah disebutkan oleh dokter tadi. Nah, saya pikir ini harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau memang Anda punya rencana mau studi ke luar negeri tahun depan atau 2 tahun lagi, ya mulai sekarang permantap diri Anda di TOEFL dengan IELTS. Karena hal ini yang mungkin kita tidak bisa bantu, kita tidak bisa intervensi itu nilai TOEFL dan IELTS. Kalau yang lain-lain rekomendasi, contoh surat, mungkin surat pernyataan, misalnya model proposal, mungkin masih bisa kita koreksi. Bisa Anda tulis misalnya, kemudian diajukan ke teman-teman yang sudah lulus, kita bisa koreksi. Tapi kalau IELTS dengan TOEFL, ini murni usaha Anda sendiri. Ya, kita hanya bisa bimbing, kita hanya bisa belajar bersama, tapi saat tes, Anda tes sendiri. Jadi ini yang membutuhkan usaha maksimal dari Anda. Tapi kalau yang persyaratan yang lain itu insya Allah bisa. Misalnya itu tadi surat keterangan, kemudian pernyataan, surat pernyataan, dan mungkin model proposal seperti apa, dan lain-lain itu insya Allah bisa kita kerja sama-sama kayak gitu. Kemudian juga tadi jenis-jenis beasiswa, apakah beasiswanya dia itu fully funded atau dibiayai secara keseluruhan atau mungkin hanya partial. Karena ada juga beasiswa yang hanya membiayai semesternya begitu, SPP-nya, tapi biaya hidup itu tidak ditanggung. Jadi belajar baik-baik persyaratan-persyaratan dari beasiswa itu. Ya. Nah, terakhir saya mau bilang untuk beasiswa untuk untuk pendaftaran ke luar negeri itu Anda bisa lakukan sendiri atau bisa juga melalui semacam agen lah gitu ya. Karena saya kemarin juga menggunakan beberapa jasa mereka seperti IDP, mungkin teman-teman sudah tahu. Dan yang saya pakai salah satunya adalah ELC Education yang ada di pasar. Ya, mereka yang mencoba membantu saya mendapatkan LOA di Queen's University Belfast. Saya kira untuk yang lain-lain kita masuk ke sesi pertanyaan saya ya, supaya karena terlalu banyak ini yang mau dibicarakan, takutnya bukan itu yang dibutuhkan pemirsa. Jadi kita kayak tanya jawab saja ya. Saya kembalikan ke Ibu moderator dan terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Sir Muflihun.
Langsung saja ya kita menuju ke second session, which is Q&A. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan. Sebenarnya ada dua pertanyaan ya, jadi ada yang dari chat box dan juga ada dari yang sudah registrasi. Tapi kita ke chat box dulu. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Oderiniati dari UMBUTEN mengenai, nah Ibu Rini bertanya mengenai bagaimana ini, oh ya pertanyaannya kepada Pak Muflihun. Kira-kira bagaimana proses perkuliahan di sana? Apakah serumit yang selama ini kita bayangkan, ya, atau bagaimana? Iya, terus juga mungkin bagaimana dengan tugas-tugasnya? Mungkin Ibu Dr. Salasia juga bisa menjawab dari pengalaman Ibu. Ya. Oke, baik, Sri Muflihun. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada Oderiniati Universitas Muhammadiyah Buton. Ya, alhamdulillah saya juga dari Buton, saya dari Buton Selatan. Nah, untuk masalah perkuliahan itu memang kurang lebih rumit lah, gitu ya, dibanding mungkin kita di Indonesia begitu. Karena penugasan di sana itu harus detail, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, kita di setiap modulnya itu harus menulis esai setidaknya 3.000 kata untuk satu tugas. Dan setelah menulis itu kita tidak langsung mengumpul, submit ke prodi gitu ya. Tidak, harus dicek lagi keasliannya. Makanya di sana orang menggunakan Turnitin. Jadi tulisan-tulisan kita itu harus dicek keasliannya. Kalau kita banyak terindikasi plagiat itu bisa fatal untuk nilai dan juga mungkin kita bisa dapat teguran gitu ya dari pihak universitas. Soal perkuliahan, method of delivery-nya sebenarnya kurang lebih sama. Di sana juga banyak oral presentation gitu ya, presentasi biasa seperti di kelas-kelas. Hanya yang berbeda juga mungkin fasilitas, ya mereka punya fasilitas pendukung yang cukup baik, universitasnya perpustakaannya juga baik dan lain-lain. Jadi yang berbeda hanya di bagian mungkin method of giving assignment atau misalnya assessment-nya itu yang cukup ketat. Tapi kalau untuk delivery-nya kurang lebih sama. Ya. Saya rasa demikian jawaban saya. Oke, terima kasih untuk Sir Muflihun. Mungkin tambahan dari Ibu Dokter, Ibu Salasia mungkin mengenai tugas-tugas dulu. Kalau dari pengalaman Ibu, bagaimana waktu mengerjakan tugas-tugas waktu S2? Iya, sama sih sebenarnya Bu. Kalau di luar itu memang lebih berat mengerjakan tugasnya, karena kita akan berusaha zero plagiarism. Karena memang nggak bisa. Kalau saya dulu, beratnya sekolah di luar itu masih menulis itu. Jadi biasa kalau sudah dapat tugas, pulang, itu kadang mikirnya begini, berjalan menuju ke rumah, pikirnya kenapa mesti sekolah di kampung orang susah-susah begini ya? Kalau di Indonesia rasanya tidak sampai susah ini nulisnya. Karena kita memang berusaha menulis yang tidak boleh ada plagiarisme sama sekali. Dan yang paling berat itu yang istilahnya paraphrase. Jadi paraphrase itu bagaimana menulis, mengambil ide penulis, tapi tidak memakai kata-katanya dan kontennya tetap ada, ide utama tetap ada, dan itu yang paling berat, itu paraphrasing menurut saya. Jadi kita memang tidak pernah berusaha untuk plagiat, ketahuan, apalagi dengan sistem Turnitin, itu beasiswa akan dikembalikan. Jadi beratnya di situ, berat sekali. Jadi essay, tulis, kalau tugas, pemberian tugas rata-rata memang dalam bentuk essay. Jadi kita kerja proyek, seperti untuk satu mata kuliah, itu ada 3 kali, mungkin sekitar 2-3 kali bikin essay. Itu rata-rata 3.000, 5.000 kata, tergantung proyeknya. Jadi ada proyek awal semester, mid semester, akhir semester. Jadi beratnya di situ, menulis. Dan menulis itu yang membuat air mata sering keluar. Saking beratnya menulis. Tapi alhamdulillah karena ternyata perjuangan untuk menulis itu terbawa-bawa sampai sekarang. Jadi banyak sisi positifnya. Ya, saya sih rata-rata menulis.
Kalau untuk oral tidak pernah malah. Jadi paling presentasi ada, kalau kayak saya ada presentasi, tapi tetap yang dinilai akhir itu yang essay itu. Jadi essay di situ yang dilihat kekuatan akademiknya kita. Apakah essay-nya kita kalau kita menulis idenya kita itu ada di dalam, itu rasional tidak, itu penuh ilmu tidak, penuh wawasan tidak di dalam, di situ yang dinilai. Dan itu yang berat kalau saya, sangat berat. Ya, oke. Mungkin tambahan lagi, apakah mungkin saya mau bertanya juga ya kepada Sir Mufliun sama Mem Salasia, apakah mungkin di kampus masing-masing, apalagi student ya, apakah ada kayak semacam training, assistance atau bantuan dari pihak fakultas untuk membimbing kita masalah ini, penulisan ini? Karena kan kita ya tahu lah kan di Indonesia mungkin we don't really have a good a culture in writing begitu ya. Bagaimana kalau dari Ibu Dokter sendiri di kampusnya dulu, apakah ada semacam assistance begitu dalam hal penulisan? Kalau di kampus saya, Bu, ada. Beasiswa mengcover seperti itu. Jadi kalau kita ada masalah academic things, academic staff itu, kita bisa menghadap ke bagian tim beasiswa internasional, kemukakan masalahnya kita. Jadi kalau saya pernah sih, saya bilang ini saya berat untuk menulis, boleh tidak saya dikasih fasilitas untuk belajar. Jadi saya minta boleh tidak saya minta yang native-nya langsung untuk membimbing saya, dan saya diberi. Jadi bukan sisa berhubungan dengan pihak beasiswa. Bagusnya beasiswa fully funded begitu, Bu, kita di cover untuk pembimbingan, asistensi, hal-hal yang seperti itu sangat membantu bagi kita. Dan pengalaman teman-teman juga begitu, yang merasa agak berat di writing, itu mereka akan minta writing assistant. Ya, biasanya bisa minta 1 semester, kalau kita merasa tidak cukup 1 semester, boleh minta lagi di semester selanjutnya. Kalau teman saya kemarin juga ada yang sampai tidak lulus, mesti ikut summer school, itu dia minta pembimbingan, dan itu di ACC sama pihak beasiswa. Pokoknya pihak beasiswa akan menjamin kelangsungan hidup kita selama di sana, menjamin kita harus bahagia, menjamin kita harus sukses, sehat, pulang ke Indonesia. Gitu. Jadi apapun mereka siapkan supaya kita tetap bisa bertahan di situ. Begitu, Ibu. Oke, kalau dari Sir Muflinu juga di Queen's University bagaimana, Sir? Apakah ada juga semacam writing assistant atau group study mungkin? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk di kampus Queen's University Belfast itu ada namanya Series of Academic Writing Workshop. Jadi itu workshopnya itu berminggu-minggu ya, bahkan sampai bulan mungkin kalau saya tidak salah. Itu kita diajar betul menulis bagaimana caranya dari paraphrasing, dari referencing, quoting, dan lain-lain itu semua diajarkan step by step. Dan salah satu program writing juga yang bagus itu adalah Shut Up and Write. Jadi di situ ada jadwal menulis, biasanya hari Senin, setiap hari Senin ya, dari jam 1 sampai jam 4, kalau saya tidak salah. Itu kita disiapkan sebuah ruangan untuk menulis. Di dalam situ kita masuk food and beverage-nya itu disiapkan atau refreshment-nya. Jadi kayak semacam kopi, kue-kue kecil itu semua disiapkan untuk membuat kita nyaman menulis. Ini setiap hari Senin biasanya. Nah, jadi fasilitas-fasilitas itu tetap disediakan khususnya bagi mereka yang mahasiswa internasional. Karena kendala-kendala umumnya adalah academic writing. Menulis karena memang culture kita juga kurang mewadahi kegiatan-kegiatan menulis. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, untuk academic writing tetap ada assistance ya. Kita juga punya ada Students Guidance Center yang juga mengarahkan masalah-masalah mahasiswa, membantu kita untuk menghadapi masalah-masalah itu. Saya rasa demikian jawaban saya. Ya, saya tambahkan sedikit, Ibu, boleh? Oh iya, silakan, Mem. Ya. Kemarin pengalaman waktu di Auckland Uni di New Zealand, saya juga ada sistem seperti Pak Muflihun. Jadi kalau waktu di Monash, writing series workshop itu belum ada sih waktu itu. Jadi saya memang minta pembimbingan khusus. Tapi waktu di Auckland University itu ada writing workshop series begitu. Jadi dia difasilitasi oleh perpustakaan dia. Jadi di perpustakaan, jadi buka website library-nya saja, library AUT, dan sudah ada program di situ per minggu. Program per minggu bisa 2-3 kali activity section, Anda sisa pilih section apa yang Anda mau permantap. Mau ke referencing,
mau ke paraphrasing, mau academic writing, bagaimana menulis, how to quote, itu sisa milih. Sesuaikan waktu Anda sisa daftar dengan student ID, hadir. Saya pengalaman, karena itu hari saya visiting scholar sih istilahnya, jadi tidak punya student ID malah. Tapi saya dibantu sama mahasiswa Indonesia di sana, jadi saya pakai student ID-nya. Saya ikuti semua section yang disiapkan oleh workshop, yang disiapkan oleh library itu, workshop sectionnya, learning workshop section. Itu kadang cuma 1-2 orang, dan mereka sangat profesional. Saya pernah cuma 2 orang saja yang diajar. 3 orang, 1 dengan orang Cina di dalam. Dan tetap diadakan. Sepanjang ada pendaftar, even in Liwan, itu walaupun cuma 1, itu tetap diadakan workshopnya. Dan yang difasilitasi oleh tim library-nya mereka. Jadi library-nya mereka memang profesional sekali. Mereka yang mengelola, menghandle kegiatan-kegiatan seperti itu. Sepanjang semester, Ibu, sepanjang semester pasti ada fasilitas seperti itu. Jadi kita sisa milih dari waktu luangnya kita mau pilih ikut workshop section yang mana, you just choose, masuk. It's very comfortable. Saya alami itu di Oakland University. Sangat keren. Jadi memang jadi sangat resourceful ya Bu ya. Jadi kita hanya punya ini aja, niat saja supaya lebih keras lagi belajar, resource-nya sudah disiapkan. Iya, oke. Ini Ibu Rini masih ada mau pertanyaan, Bu? Iya. Masih? Iya, silakan Bu Rini. Bu Rini adalah Kepala KUI Universitas Muhammadiyah Buton. Ya, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Dr. Salasya dan Pak Muflihun, benar sekali apa yang tadi sudah dipaparkan ya tentang bagaimana saya sangat salut sekali dengan antusias. Maksudnya saya sangat salut sekali dengan perjuangan dari beliau-beliau yang sudah menempuh sampai selesai, itu luar biasa sekali ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita semua yang hadir dalam webinar kali ini bisa berkesempatan untuk keluar negeri, bisa mencontoh dari Bapak Ibu sekalian. Masih dengan saya terketuk sekali ingin mengetahui banyak hal di luar negeri seperti apa begitu. Kebetulan di sini ada para narasumber yang sudah sangat terpercaya, yang sudah sangat handal sekali, yang sudah dari sana. Bagaimana sih proses penilaian yang diberikan dari dosen-dosen di sana? Apakah seperti kita di sini juga atau mungkin seperti apa itu Pak? Bisa mungkin tolong di-sharing dulu Bapak Ibu. Proses penilaian yang diberikan, apakah sama seperti kita di sini dari grade A-nya sampai atau mungkin seperti apa? Mungkin bisa tolong di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mungkin Mem Salasya mungkin bisa menjawab untuk pertama. Halo Mem? Atau Sir Mufliun dulu mungkin bisa menjawab sambil menunggu Ibu Dokter. Silakan Sir Mufliun. Oke, bisa didengar teman-teman? Iya, bisa. Iya, jadi untuk penilaian itu saya rasa agak berbeda ya dengan kita di Indonesia. Yang saya tahu, kalau misalnya di kampus saya itu ketika misalnya esai yang kita sudah kumpulkan itu sudah diterima oleh dosen, sudah ada di meja mereka, mereka sebenarnya akan memberi nilai, tapi itu bukan menjadi nilai akhir. Ada istilahnya examination board atau kayak ujian penilaian juga nanti. Ada juga kayak semacam external examiner datang mengunjungi kampus kita. Nah, dosen-dosen ini nanti akan semacam mempresentasikan bahwa ini tugas-tugas dari mahasiswa begini-begini dan model penilaiannya nilai yang diberikan itu seperti ini. Itu akan ada diskusi, ada negosiasi di situ sampai nanti nilai akhirnya ada. Jadi tidak otomatis dosen itu sendiri yang memberi nilai. Yang saya tahu seperti itu. Ya, saya kira demikian. Oke, Mem, Ibu Dokter, Bu Salasya, what about your experience? Sorry, saya lost contact tadi, internetnya
Tadi pertanyaannya apa Bu? Assessment ya? mengenai ini memang mengenai penilaian dosen di sana terhadap ini pekerjaan kita, our study work ya. Ya, kalau pengalaman saya waktu di Monash Uni itu memang sudah ada sih di perjanjian awal di kontrak perkuliahan. Jadi biasa disampaikan nanti di perkuliahan ini ada 3 jenis proyek essay yang harus Anda selesaikan, penilaiannya seperti ini. Jadi memang sudah disampaikan di awal. Jadi kita, kalau saya kemarin sistem essay disubmit langsung ke teachernya, nanti akan dikembalikan dengan catatan. Tapi itu karena memang zaman jadul ya, zaman tahun 2000-an. Jadi masih manual. Mungkin sekarang sudah tidak seperti itu sih. Mungkin semua sistem online. But untuk sistem nilai dari kampus, KHS, zaman saya itu sudah lumayan oke, karena sudah pakai SMS. Jadi kita SMS notifikasi tentang nilai. Saya ingat waktu itu saya lagi pergi metik buah di kampung orang selama sebulan. Pergi menjauh dulu karena summer school, saya tinggal 2 bulan di rumah bule, pergi petik-petik raspberry. Nah itu ada SMS nilainya itu masuk di situ waktu saya lagi metik-metik buah. Jadi sistem untuk penilaian mungkin sekarang sudah lebih ini sih, saya yakin sekarang sistemnya pakai student ID saja, pakai akunnya kita, student akun, biasa muncul sudah nilainya di situ. Anda dapat nilai apa? Karena zaman saya begitu sih, sudah pakai sisa buka student ID. Dan ada notifikasi SMS juga. Itu. Kemudian untuk persyaratan penilaian memang sudah disampaikan di awal, Anda akan dinilai ini. Jadi seperti kalau saya Anda dinilai dari segi konten, dinilai dari segi rationality, originality, semua itu disampaikan di awal perkuliahan. Kalau sekarang saya yakin sudah sistem ini sistem online semuanya. Saya pikir itu Ibu yang saya tambahkan. Oke, baik. Nah, ini saya mau melihat dulu, ini ada pertanyaan dari yang sudah registrasi ya. Pertanyaannya juga untuk baik untuk Sir Muflihun dan untuk Bu Salasia. Ini kita bicara pengalaman lagi. Nah, selama Bapak Ibu tinggal di sana belajar, apakah pernah punya pengalaman yang kurang mengenakan mungkin sebagai minoritas di sana? Ya. Mungkin Ibu Dokter dulu boleh menjawab? Ya. Saya ada Ibu. Ada, karena kebetulan saya berangkat kan 2002 di sana. Jadi 2001 itu persiapan di Bali 6 bulan, terus berangkat di awal Januari, mana salah Februari. Saya di 2002 itu dapat yang peristiwa bom Bali bombing. Dan itu kami rasakan dampaknya sangat. Saya pernah pulang dari kampus, pengalaman pertama pulang dari kampus sore-sore menyeberang. Karena dia di Hawaii, saya menyeberang mau ke rumah. Ada mobil lewat, diteriaki saya teroris. Saya ngamuk, saya balik, saya bilang, fuck you, you're teroris. Saya bilang saja begitu. Tapi setelah itu saya nangis baik-baik sampai di rumah. Nangis saya baik-baik. Itu pengalaman pertama. Saya dibilang teroris sama orang mabuk sih. Terus pengalaman kedua itu naik di bus di mall. Naik di bus, nge-mall di sana, sempat gitu ada yang bising-bising. Itu mereka teroris tidak? Kenapa? Pakai jilbab kan? Itu teroris tidak? Karena Bali bombing itu memang sangat berpengaruh. Efeknya dahsyat sekali sama kita di Bali, karena yang banyak korbankan warga Australia, Bapak Ibu. Jadi teman saya masih untung sih alhamdulillah tidak terlalu sampai sebanyak itu. Ada teman saya kalau di kota Melbourne, saya sih kota Melbourne tapi zona 3 di Clayton. Jadi masih agak pinggiran, urban. Beda yang kota di city-nya, itu teman saya sampai tidak pakai jilbab sudah Bu. Jadi dia sisa pakai kupluk, nutup saja begini, ibarat jilbab. Karena mereka banyak dapat diskriminasi sama yang non-academic person sih. Kalau dari pihak kampus sendiri, malah mereka support. Jadi pas ada peristiwa itu, pihak kampus langsung, pihak international student-nya kita, student office itu langsung email ke semua international student. Mereka juga menyiapkan fasilitas ruangan khusus untuk konseling. Jadi ada konseling room untuk kami yang mahasiswa internasional dari Indonesia. Jadi dibilangin kalau Anda ada masalah, Anda dapat ini, jangan khawatir, pihak kampus akan sangat membantu Anda. Itu silakan melapor. Itu. Tapi kalau di luar itu yang kita tidak bisa berbuat banyak karena ada memang orang yang masih picik pikirannya. Teman saya kalau yang di Sydney, di Melbourne, mereka ada yang sampai diteriaki, sampai yang meneriaki yang banyak.
rata-rata itu disindir-sindir berpapasan dapat yang itu. Tapi tidak lama setelah itu karena rata-rata banyak sih yang orang sudah rasional di sana, jadi cuma minoritas sekali sih yang berbuat seperti itu ke kami. Itu berkesan sekali Bali bombing itu di kami. Begitu. Iya. Oke, kalau Sir Muflin sendiri gimana kalau di Irlandia Utara pengalamannya sebagai pelajar minoritas di sana bagaimana, Sir? Oke, alhamdulillah saya di Irlandia Utara itu secara pribadi itu tidak mengalami diskriminasi. Tapi kalau mungkin secara komunitas kita umat Muslim itu sempat ada kejadian saat itu menjelang, kalau saya tidak salah menjelang Idul Adha, itu kita punya BIC, Belfast Islamic Center, itu dilempar dengan kepala babi. Bayangkan itu. Jadi dilempar dengan kepala babi dan ada teriakan-teriakan provokatif dari mereka, tapi kita umat Muslim di sana tidak bereaksi. Karena kan tidak mungkin juga mau bereaksi, kita jumlahnya hanya hitungan butiran jagung, sementara mereka banyak sekali kan orang di sana gitu. Jadi begitu yang terjadi. Tapi bagusnya juga dari pihak kampus itu kita pelajar-pelajar internasional itu sempat dikumpulkan untuk dimintai semacam pendapat atau semacam pengalaman-pengalaman ketika berada di sana gitu. Jadi saat itu kita datang di kampus dan menceritakan semua yang kita alami. Nah, teman-teman ada yang bilang bahwa kita katanya berjilbab juga kadang-kadang teriaki teroris gitu ya. Biasa di bis atau di jalan itu kadang diteriaki teroris seperti itu. Tapi ini hanya orang-orang yang mabuk saja sebenarnya. Kalau yang kayak sadar begitu itu mereka tidak lakukan. Kecuali memang anak-anak yang kayak anak-anak ABG kadang-kadang ya, atau yang mungkin mabuk, itu mereka biasa melakukan diskriminasi. Tapi kalau yang masyarakat umum sebenarnya rasional saja. Mereka juga terbuka dengan minoritas di sana. Buktinya salah satunya ketika kita sholat Idul Fitri saat itu wali kota Belfast, wali kota Utara itu datang hadir mengunjungi kita dan saling bersalaman di situ. Jadi mereka sebenarnya sangat terbuka juga dengan minoritas, khususnya Muslim maksudnya ya. Saya kira demikian. Ya, oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Ini dari Zulwayuni Namrullah dari UM Parepare. Kepada kedua pemateri, kira-kira apa tips dan trik dalam menulis motivation letter dan studi plan yang baik? Kemudian untuk mendapatkan beasiswa S2, apakah memiliki publikasi adalah suatu hal yang diwajibkan? Ya, jadi ini dua pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin siapa? Sir Muflin dulu mungkin yang bisa menjawab. Oke, motivation letter. Terima kasih ya. Untuk ya, lanjut. Iya. Oke. Terima kasih untuk Ibu Zulwahyuni dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Pertanyaan mengenai trik dan tips menulis motivation letter. Nah, bagi saya untuk motivation letter dan semacam study plan ya, atau motivation letter dulu. Motivation letter itu ya Anda harus be honest gitu, bahwa yang ingin saya cari adalah ya hal-hal seperti ini gitu. Be realistic juga, maksudnya hal-hal yang realistis seperti yang sudah dibilang Ibu Salasya tadi, bukan sesuatu yang istilahnya yang tidak bisa dicapai gitu. Jadi hal-hal yang attainable. Kemudian study plan ya harus jelas juga, be spesifik gitu ya, dan terukur gitu. Bagaimana cara mencapainya, bagaimana cara menyelesaikan studi Anda dalam waktu yang 2 tahun misalnya atau 1 tahun, apa-apa yang Anda harus lakukan itu. Untuk masalah publikasi ilmiah, saya rasa ini tidak wajib ya, karena dalam persyaratan tidak terlalu disebutkan hal seperti ini, tapi ini akan menjadi nilai plus kalau kita sudah punya banyak publikasi gitu. Ya, karena yang pokok-pokok itu biasanya ya itu tadi IELTS misalnya ya dan lain-lain. Tapi kalau untuk wajib publikasi itu kayaknya tidak juga. Tapi ini akan menjadi nilai plus bagi teman-teman yang sudah punya publikasi ya.
Itu. Saya rasa demikian jawaban dari saya. Baik Bu Salasia, Ya. bagaimana kalau motivation letter dan Motivation letter. Kalau untuk beasiswa kayak saya sih yang di Australia Awards itu tidak ada motivation letter. Tapi ada beberapa jenis penyedia beasiswa memang mensyaratkan ini. Jadi kalau saran saya sih, kalau Anda mau menulis motivation letter itu tunjukkan potensi diri Anda. Kenapa Anda layak mendapatkan beasiswa ini. Dan satu yang sangat membahagiakan sebenarnya di era internet ini, you can all search it in Google. Saya pernah cari jenis motivation letter itu lot. You just choose, gabung-gabung, paraphrase, jangan di copy paste, di paraphrase menggunakan bahasanya Anda dengan mengambil konten idenya yang ada di internet itu, you make it yours. Tapi jangan exaggerated, jangan berlebihan. Itu karena ketahuan juga sih kalau berlebihan. Gitu. Saya pernah ada pengalaman waktu wawancara, kebetulan waktu mengisi formnya yang terakhir, saya pernah wawancara untuk S3 Australia, saya sampai di tahap interview, tapi nggak lolos. Banyak nggak lolosnya saya Pak, Bapak Ibu. Itu ditanya, ini siapa yang menulis recommendation letter? Saya nulis sih, tapi sudah tanda tangan dosennya. Nah, ternyata saya agak berlebihan bahasanya di situ. Sampai dibilang gini, are you sure you are like this? Dibilangnya gitu. Ketahuan saya agak berlebihan berbahasa. Jadi saya bilangin, oh iya, saya memang tipenya seperti ini. Tapi maaf, mungkin pemilihan kata-katanya saya tidak benar. Saya bilang saja gitu. Bilang, oh iya, besok kayak katanya. Jadi anyway, kalau Anda mau menulis motivation letter, tunjukkan potensi diri Anda, kemudian search di internet, cari yang cocok menampilkan dirinya Anda, you find it, paraphrase there. Kemudian study plan itu sangat dibutuhkan. Jadi memang ada beberapa penyedia beasiswa di formnya itu ada study plan yang dibutuhkan. Jadi search saja kalau saya, banyak kok contohnya. And then kalau publikasi kalau untuk S2 tidak sih biasanya. Kalau S3 itu menjadi nilai plus. Seperti kata Pak Muprihun, karena saya waktu wawancara kemarin di Jakarta untuk AusAid, tapi nggak lolos Boya, akhirnya saya beralih ke BPPDN karena usia. Memang publikasi itu ternyata menjadi salah satu penunjang, tapi bukan utama. Tetap yang diperlihatkan, tetap yang menjadi utama, bagaimana Anda mempersosial Anda. Jadi saya perhatikan waktu interview wawancara S3 untuk Australia itu, di situ yang saya jatuhnya pada waktu saya presentasi proposal penelitian saya. Saya kurang kuat di metodologi, kontennya saya tidak terlalu dalam. Jadi saya kurang bisa bertahan di situ. Jadi saya gagalnya di situ. Jadi, but anyway, publikasi oke, tapi tidak wajib. Jadi jangan khawatir belum ada publikasi sama sekali. Just go ahead. Banyak prasyarat beasiswa yang tidak masyarakat seperti itu, carilah yang seperti itu. Gitu. Semangat saja, insya Allah. Gitu. Saya pikir itu ya, Bu. Ya, oke. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir dari kegiatan ini ya. Nah, sebelum saya menyerahkan kembali kepada Ibu Uni, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan bahwa memang kuliah di luar negeri itu sangat menggiurkan, prospeknya sangat bagus. Dan tapi di balik semua itu saya teringat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yaitu there is no royal road in learning. Jadi memang tidak ada jalan yang mengenakan ketika belajar. Ada pengorbanan, ada air mata, ada sedih, ada gembiranya, ada gagal, ada bangkit lagi, ada gagal lagi, dan kita bangkit lagi. Dan intinya memang kita harus we have to be resilient ya. Gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Ibu Dr. Salasia. Again, I say nice to meet you, ma'am. I hope someday we can meet in person ya. Insya Allah. Masih cari jadwal seminar ke kotanya Ibu. Ya, sip, ma'am. Insya Allah. Dan juga kepada Sri Muplihun, terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan juga kepada teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, let's close our activity today, and saya kembalikan kepada Ibu Uni. Ibu Uni, time is yours. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya dan materi kita pada hari ini cukup menarik sekali, apalagi membahas tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan meraih opportunity kita untuk studi di luar negeri. Jadi sekedar informasi, setelah webinar kita yang keempat ini akan ada satu tambahan webinar edisi khusus, tapi stay tune di Instagram kita, di Instagramnya KUI UM Kendari, Instagramnya KUI UM Parepare, dan Instagramnya UM Buton. Nanti di sana kita akan bagikan apa sih kira-kira materi tambahan atau webinar tambahan setelah Lebaran nanti. Oke, mungkin cukup sekian, kita taking picture dulu. Mungkin Bu, mungkin ada yang mau closing statement mungkin dari ini? Oh iya. Iya. Mungkin dari PD Muhammadiyah, Pak Nasrullah, kepada Bapak kami persilahkan sebelum kita menutup webinar keempat kita ini. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Faini Namrullah. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, dari Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Parepare bidang penelitian dan pendidikan. Salam kenal untuk Ibu semua. Saya juga sekaligus Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di UM Parepare. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga webinar kita yang keempat ini ada banyak nanti lahir mahasiswa-mahasiswa yang kemudian lanjut mengikuti jejak Ibu Dr. Salasiah, dosen saya, yang bisa sandwich S3 dengan Bapak yang dari apa tadi? Muflihun, UM Kendari. Pak Muflihun dari mana? Kendari. Pak Muflihun yang memperoleh beasiswa ke Queen's University of Belfast. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu berbagi dengan kami. Mudah-mudahan lahir generasi-generasi selanjutnya yang bisa mengikuti jejak Bapak dan Ibu. Mungkin tahun ini ada yang mungkin buka beasiswa dan mudah-mudahan semuanya lulus bisa S3. Amin. Terima kasih juga kepada UM Kendari dan UM Buton sudah melibatkan kami Pemuda Muhammadiyah. Kami dari Pemuda Muhammadiyah ini alhamdulillah dari webinar keempat ini sangat banyak memperoleh ilmu tentang scholarship. Mudah-mudahan kami jadi pemuda terus berpacu untuk lanjut studi S3 mengikuti jejak Bapak Ibu yang sudah duluan. Terima kasih untuk Bapak Ibu pembicara. Semoga segala kegiatan kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kami juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Parepare, mewakili ketua, saya wakil ketua bidang pendidikan dan riset, mengucapkan selamat berpuasa dan menantikan saat-saat jelang Idul Fitri. Ya, meskipun mungkin nanti kita sholat idnya di rumah masing-masing. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bu Sri Wahyuni Namrullah, Pak Syawal, Pak Ketua KUI atas kesempatannya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu pemateri dan para partisipan yang tiap webinar ini makin bertambah kayaknya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sehat dan sukses selalu, stay at home and keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum itu ada penyampaian dari Kepala KUI UM Parepare. Saya kira cukup, kita tunggu saja jadwal yang edisi khusus. Mudah-mudahan dalam pekan ini sudah ada waktu yang bisa kita fixkan. Kira gitu. Oke. Ya. Sebelum saya tutup, kita taking picture dulu. Mungkin bisa diaktifkan kameranya biar wajahnya nanti bisa diidentifikasi. Oke. Oke. Boleh diaktifkan kameranya. Oke, saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke. Tunggu, saya ini dulu.
Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah terlibat, kepada moderator kita, Ibu Kepala KUI UM Kendari, kepada pemateri kita, kepada PD Pemuda Muhammadiyah, kepada Taiwan Education Center yang kemarin webinarnya sudah kita laksanakan, kepada partner kita UM Buton, dan kepada Ibu Kepala KUI UM Buton, terima kasih banyak juga Bu sudah menjadi partner kita. Oke, jadi sambil menunggu sedikit lagi Bu Uni, mungkin juga mau berterima kasih buat yang jadi host kita untuk webinar ini ya, Bapak Hendriawan, terima kasih ya sudah atas mau menjadi host untuk kegiatan kita ini. Ya. Jadi sekali lagi nanti hasil recordingnya akan kita share ke email Bapak dan Ibu, jadi silakan rajin-rajin dicek emailnya karena pemberitahuan kita sampaikan, kita share melalui email. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, masih ada sedikit nih, tapi ini di luar ini saja sih. Saya kayaknya butuh nanti diskusi khusus dengan Pak Muflihun. Saya butuh contact person, dan saya lagi cari-cari jalan untuk postdoc ke Inggris ini. Mantap. Saya butuh kontaknya Bu Uni ya, Pak Muflihun. Iya Bu. Siap Bu, siap. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan di luar webinar ini bisa ditanyakan secara personal melalui KUI masing-masing ya Pak Bu ya. Sip. Iya. Oke. Ya, jadi cukup sekian, mungkin kita tutup webinar kita yang keempat sambil menunggu webinar edisi khusus. Sekian, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah. Mohon maaf lahir dan batin, dan sebentar lagi kita sudah memasuki hari Lebaran. Tetap di rumah saja, jangan lupa pakai masker dan saling mengingatkan hal-hal baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next webinar. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya. Pak Muflihun, kontak personnya ada di siapa ya? Uni ya? Nanti bisa saya share juga. Saya sudah simpan nomor Ibu kok. Iya, boleh nanti saya share ya. Saya sudah simpan nomor. Thank you, Ibu. Thank you. Ya. Insya Allah akan ketemu lain kali. Kasih, Ibu. Iya, insya Allah. Amin.